Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat dituntut hukuman 1 tahun penjara karena dituding melakukan kekerasan setelah memarahi suaminya yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Kejaksaan Agung pun mengambil alih kasus ini dan memeriksa sejumlah jaksa yang terlibat penuntutan. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Karawang karena dianggap melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memarahi suaminya yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut setahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Kasus ini pun menarik perhatian Jaksa Agung dengan memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum untuk melakukan eksaminasi khusus dengan mewawancarai 9 orang dari kejaksaan. Hasilnya, para jaksa dianggap tidak memiliki kepekaan terhadap kasus pidana umum dan tidak melaksanakan perintah pimpinan. Penanganan perkara terdakwa Valencia alias Nancy Lim dan juga terdakwa Chan Yu Ching akan dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Para jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Selain mengambil alih penanganan kasus dan pemeriksaan terhadap para jaksa yang menangani perkara, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Tim Liputan Metro TV. Kebohongan di hukum ini. Halo pemirsa Kanal 3, ketemu lagi dengan kami di edisi Melek Hukum. Iya. Saya dengan Ari Kentir, ditemani narasumber kami. Ratna Jarum. Dan pakar apa nih? Ibu pakar atau apa nih? Dengan rekan kami, Ibu wanita. Siapa? Fahmia. Ya. Pada hari ini kami akan mendiskusikan sesuatu yang sedang viral di dunia maya terkait dengan adanya tuntutan suami kepada istrinya dan akhirnya istrinya dituntut karena KDRT. Mantan istrinya. Jadi mungkin saya sampaikan dulu bahwa di Karawang ada satu kejadian ini. Ada suatu kejadian seorang ibu dengan inisial V. Yang videonya beredar itu ya Mas ya? Videonya beredar viral sekali. Ibu V ini dilaporkan oleh mantan suaminya. Jadi karena sudah keputusan pengadilan, kemudian suaminya melakukan kasasi. Di dalam kasasi itu juga disampaikan pelaporan adanya KDRT dan pengusiran dari rumah. Nah, itu dilaporkan di bulan September 2020. Nah, atas laporan itu kemudian dalam prosesnya sampai dengan kemarin diputuskan itu oleh kejaksaan setelah dilimpahkan dari polisi, dilaporkan ke kejaksaan. Kejaksaan tuh memutuskan adanya tuntutan 1 tahun penjara. Ngeri kan? Gimana Ibu? Kalau Ibu dilaporkan seperti itu? Saya gebukin lagi. Ya kan KDRT ya kan? Sebenarnya pertanyaan saya, bukan ya, salah. Yang galak itu Ibu atau mantan Ibu? Nah, ini jadi kita perlu pencerahan nih dari sisi hukum atas laporan ini sebenarnya apa sih yang terjadi karena sampai-sampai yang kita dengar tuh jaksa-jaksanya di Karawang itu sampai diperiksa oleh jaksa muda khusus atau apa gitu kan. Jadi emang Mbak Mia mungkin juga jadi bahasan teman-teman di kantor ya, ini kan masalah ini ya. Jadi teman-teman memang agak sedikit ini ya, maksud saya
kekuatan netizen Indonesia sekali lagi plus 62 itu Bisa mengubah ya. bisa mengubah Bisa mengubah, putusan dan membebaskan seseorang dari tuntutan hukum loh ternyata ya. Itu Jadi emang bisa terjadi ya? Banyak yang pada simpati, banyak yang pada memberikan menghujat jaksanya, kok bisa sih gitu loh. Untuk kasus KDRT yang dilakukan oleh Sesama wanita saja. netizennya kayak cewek-cewek semua ya. Nah jadi memang Om Ari, Mbak Mia, memang di sini ada pasal-pasal KDRT yang memang digunakan oleh penyidik dalam hal kekerasan dalam rumah tangga ya. Seorang suami atau seorang istri ya, pasangan ataupun mantan pasangan ya, kalau memang dilakukan kekerasan fisik ya terutama ya, itu bisa dilaporkan dan diproses gitu. Nah, sebenarnya sebelum itu saya mau nanya nih, ada 2 pertanyaan saya. KDRT itu bisa dilakukan oleh suami maupun istri ya? Bisa, iya. Nah, kalau itu satu. Kedua, kalau yang kasus ini, Valencia ini kan sudah putus pengadilan bahwa dia sudah bercerai. Iya. Tapi itu masih disebut dengan pasal KDRT. Karena mantan suami dan mantan istri. Jadi sebenarnya tetap tidak. Ya? Iya, jadi memang kan kasus ini dilaporkan oleh si bapak ya kalau nggak salah itu dengan rentang waktu tertentu. Jadi penyiksaannya itu terhadap si bapak itu di periode ada durasinya, periode menikahnya. pada masa mereka menikah, bukan pada saat bercerai. Iya, 2019 ke 2020. Iya, jadi memang ada durasinya tuh gitu. Jadi memang cekcok itu mengakibatkan salah satu pihak. Tapi kalau nggak salah sih Mas Ari, sebenarnya ini lebih kepada omel-omelan istri. Saya lihat sih ya, kalau saya baca nih sebenarnya istrinya ngomel, ngedumel. Berarti kekerasan verbal gitu ya? Bukan kekerasan fisik berarti? Kata istrinya, suami main judi, suami mabuk-mabukan. Mbak Mia gimana nih kalau punya suami kayak gitu, gemes nggak? Nggak bisa bayangin saya. Gemes. Gak usah ngeliat gue, emang gue mabuk-mabukan. Elsa kamu mabuk-mabukan ya? Enggak. Mabuk dan judi kan nggak boleh kata Pak Haji. Nggak boleh kata Pak Haji. Aku mabuknya mabuk cinta kok. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ya, dimanapun teman-teman berada ya, viewers Kanal 3, Mbak Mia dan Om Ari, jadi intinya kekerasan dalam rumah tangga itu dilindungi oleh undang-undang dan pelakunya itu justru akan terancam sanksinya ya. Jadi salah satu pihak bisa melaporkan tindak kekerasan itu dengan membawa bukti-bukti, apalagi kekerasan fisik ya. Even kekerasan verbal aja bisa diproses, tapi juga harus disertai dengan saksi. Tapi saksi atau bukti? Ya saksi itu adalah bukti sebenarnya. Saksi adalah bukti. Salah satunya adalah saksi ya. Cuma paling susah buat kalau KDRT verbal ya. Iya, karena nggak ada buktinya. Kecuali kita pakai rekaman atau sebelum ini dijebak dong, ngajarin pasang ininya dulu. Tip recorder ya kan. Ayo. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang jadi permasalahan buat netizen ini adalah kok bisa sih jaksa ya kan bisa memberikan tuntutan hukum 1 tahun kepada si ibu. Emang seberapa besar sih kekerasan yang dialami gitu. Makanya sekali lagi the power of netizen plus 62 ini mengubah semuanya. Menurut Mbak Ratna, keanehan-anehannya lainnya apa? Kalau saya lihat kan dari cerita yang saya dapatkan, itu ini dilaporkannya 2020 September. Baru diputuskannya 2000 Januari untuk proses ini. Dia September 2019 mengajukan, terus Januari 2020 setelah itu diajukannya kasasi. Jadi laporan 3 bulan atau 6 bulan. Iya, KDRT-nya sendiri itu diajukan di akhir di September 2020. Iya, September 2020. Sampai dengan Desember baru dilimpahkan kan ke kejaksaan. Prosesnya ini diperiksa oleh kejaksaan Januari. Itu kok lama sekali ya, Bu? Ya, nggak tahu juga sih. Mungkin karena di sini sih setelah diselidiki nih Mas Ari dan Mbak Mia, ternyata dari pihak kejaksaannya tuh makanya diperiksa sama jaksa pengawas, karena jaksanya sendiri, jaksa penuntut umum di kasus ini tuh nggak siap. Bahkan sidangnya aja sampai ditunda 4 kali. Nah, sementara ada surat edaran dari Jaksa Agung yang mengatakan untuk kasus-kasus seperti ini seharusnya dimediasi aja gitu. Antara jaksa tuh bisa menjadi penengah dan tidak perlu menaikkan kasus ini dalam persidangan. Sehingga
Tahu nggak Mas Ari akibatnya apa? Jaksa penuntut umum berikut atasannya, ya atasannya ya, bukan atasan yang baju, tapi atasannya itu diperiksa oleh jaksa pengawas dan terancam dibebas tugaskan. Iya, tapi ini masih diperiksa ya, Iya. masih indikasi ya, jadi belum sampai diputuskan bebas Iya. tugas gitu ya. Iya, tapi dibebas Oke. tugaskan untuk sementara ini dinonaktifkan lah. Iya, kesimpulannya tadi itu ya, the power of netizen. Iya, the power of netizen plus 62 itu hebat banget. Iya, iya. Ya, memang kita selalu kadang-kadang ya banyak sekali kasus-kasus yang kebongkar. Iya, Kemarin kita iya. bahas tentang polisi yang minta pungli ya, polisi. Iya, Itu betul. the power of netizen tuh memang Iya. Biasa ya. luar biasa ya. Jadi, Mbak Mia, apa kira-kira yang bisa Gimana nih disampaikan bisa nih? disampaikan buat ibu-ibu yang mengalami kekerasan dan juga dilaporin ya sama suaminya. Harus apa? Harus apa ya tuh ibu-ibu ya kalau dikasih keras-keras. Jadi buat Kalau untuk ibu-ibu KDRT buat ibu-ibu ya gitu ya, lakukanlah sesuatu gitu. jangan Kalau misalnya berbekas di badan, foto, lapor polisi. Tapi itu kalau udah nggak cinta lagi. kalau Iya. masih Ya, cinta. kalau masih cinta ya udah tambah aja. Sabar. Oke, Karena orang sabar biasanya panjang umur. baik. Padahal Amin. kering. Oke. Baik, jadi kesimpulannya itu sih, secara hukum gimana? Kesimpulannya saat ini kasus ini udah di take care ya sama Jaksa Agung dan Iya, besar oke. kemungkinan Ibu V itu ya dibebaskan dari Atau direview tuntutan lagi itu, ya, direview dibebaskan lagi. kasus tentang itu. Kembali. Dan 9 jaksa yang telah terjadi pemeriksaan atas 9 jaksa di Kejaksaan Jawa Barat sampai dengan Kajarinya itu diperiksa. Oke, gitu. Ini suatu baik. prestasi yang luar biasa, hebat sekali dan juga diselidiki juga ya mungkin kasus-kasus lainnya. Tetap semangat netizen plus 2, semangat salut loh saya. You're the best. Baik. Baik, pemirsa Kanal 3, terima kasih telah menyaksikan cuplikan hari ini. Kami masih berharap teman-teman pemirsa Kanal 3 dapat memberikan masukan kepada kami. Silahkan isi komen di bawah ini dan jangan lupa like and subscribe. Oke, kami sudah menyediakan nomor telepon untuk bisa dihubungi buat teman-teman yang ingin melakukan konsultasi. Oke, Baik. sampai jumpa lagi di episode Melek Hukum berikutnya. Terima kasih, bye. Bye.